dikatakan kondisi akhir zaman kata Rasul, ulama-ulamanya saling fitnah memfitnah, umara-umaranya saling fitnah memfitnah. Maka itu yang kita harus hindari. Itu kerugian untuk kita semua. Karena kita nggak tahu siapa yang benar di sisi Allah. Karena yang benar di sisi Allah itu adalah hamba yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka banyak larangan Allah kepada kita hambanya dan banyak perintah. Maka terkadang kita banyak melihat kesalahan orang lain daripada melihat apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Maka inilah yang kita harus sama-sama sadar untuk melihat kembali bagaimana kehendak Allah terhadap kita ini hambanya semestinya, agar bumi kita ini bagus. Jadi kalau ulamanya terus menerus saling fitnah memfitnah, siapa yang akan membuat umat ini tenang? Karena tentu akan menimbulkan kebingungan kepada umat. Yang ulama ini mengatakan ulama ini salah, ulama ini mengatakan yang satu lagi salah. Jadi umat harus ikut yang mana? Maka sekaranglah kita harus sadar bahwasannya kebenaran itu hanya di sisi Allah. Yang harus kita tunjukkan kepada manusia ini adalah kebaikan kita. Maka jika benar kita taat kepada Allah, kita harus beriman kepada Allah. Iman itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Dan kemudian jika kita pengikut Rasul, kita harus menjadi benar-benar orang yang Islam. Karena orang yang beriman itu harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Maka Tuhan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Dan pengorbanan itu harus tulus. Kalau enggak kita akan kecewa. Dan perjuangan itu harus kuat keyakinan. Kalau enggak nanti enggak tahan dengan tantangan dan rintangannya, kita menyerah. Dan kalau kita taat kepada ulil amri, kita harus menjadi ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan yang baik. Mana perbuatan itu adalah daripada perkataan dan tingkah laku kita. Apa yang baik itu yang bermanfaat untuk diri kita dan yang lainnya, dan jauh daripada mudarat. Maka yang ada hanya kemaslahatan iman. Maka jika kita hamba Allah, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Maka apa yang dikatakan pengabdi? Membantu pekerjaan tuannya. Apa pekerjaan Tuhan? Mengurusi hambanya ya, terus menerus siang dan malam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain daripadanya, dan yang mengurusi hambanya terus menerus. Kemudian kalau jika kita memang umat Rasulullah, maka Rasul mengatakan innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka Rasul mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan taat kepada ulil amri, ini adalah ulama dan umara. Maka kalau memang seorang ulama, dia harus menjaga lisannya yang baik-baik. Yang keluar dari mulutnya harus nasihat dan petunjuk. Jika dia seorang umara, dia harus amanah. Yang diperbuatnya adalah kebenaran untuk kemaslahatan umat yang banyak. Inilah yang dikatakan ulil amri tadi. Maka kalau kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, inilah dikatakan penduduk yang beriman dan bertakwa. Maka janji Allah bagi penduduk negeri yang beriman yang bertakwa itu, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka pintu keberkatan dari langit dan bumi. Maka itu yang perlu kita kejar. Jadi supaya mendapat negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu tidak bisa dicapai. Itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Itu hadiah Allah. Untuk siapa Allah menghadiahkannya? Untuk hamba Allah yang tinggal di negeri itu, yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Apa wujud keimanan dan ketakwaan dan kebaikan itu? Adalah bersabar, bersyukur dan berbagi. Jadi kalau jika kita hidupnya sudah itu tanpa mau beda-bedakan, maka pastilah kita mencapai yang dikatakan negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu. Maka surga kita kekal dunia dan akhirat. Maka Tuhan mengatakan wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal qazimina ghaidha minal afini 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan Tuhanmu. Berarti semuanya kita ini orang yang berdosa. Mana boleh kita nyesat-nyesatkan orang. Kita ini semua orang yang berdosa dan diperintahkan Allah untuk memohon ampun. Dan untuk mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kata Allah, bukan kita yang merasa bertakwa, tapi Al-Quran yang mengatakan apa itu orang yang bertakwa, yang mengimpakkan hartanya lapang maupun sempit. Inilah sifat berbagi tadi. Kemudian menahan amarahnya, itulah sifat sabar, dan memaafkan kesalahan orang lain kepadanya, inilah sifat ikhlas tadi. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika mau surga, itulah dia yang diberikan Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih ya.